Welcome to our class. That's the Hoi Day. Thank you so much. Ready? Can you study with me? Okay, yeah. Now we are going to learn about the grammar for speaking. Yeah. So why I must give you these lessons, because this lesson is very important for us and very important for the beginner that they want to translate Indonesian statement or Indonesian sentence into English sentence. Okay, we have some mistakes here in our spoken, such as I have written here on the whiteboard. It's the common mistakes. For the beginner or for someone who doesn't know about the grammatical, they will translate aku berada di sini, it's just word by word. And then if we translate word by word, they will get a different meaning. Although in our spoken, we know about the meaning of that statement, but in the structure it's very wrong. Yeah, it's all false. So that's why here grammar for speaking is the first time I'm going to give you in this meeting. Okay, nah untuk pertemuan kita hari ini kita akan membahas yang namanya grammar for speaking, kawan ya. Kenapa saya akan memberikan materi ini? Karena materi ini sangat penting sekali ketika Anda ingin menerjemahkan pola bahasa Indonesia ke dalam pola bahasa Inggrisnya. Kenapa? Banyak sekali teman-teman kita atau kita sendiri ketika kita belum mengerti apa itu bahasa Inggris ya, dan kita pasti akan menerjemahkan kalimat bahasa Indonesia itu setiap kata per kata. Contoh halnya yang sering sekali saya dengar, yakni dengan pola kalimat aku berada di sini. Pasti kalau kita tidak mengetahui mengenai gramaticalnya atau susunan bahasanya, pasti kita akan menerjemahkan satu persatu. Contohnya apa? Aku diterjemahkan I. Berada di sini akan diterjemahkan here. Apakah pola terjemahan dari kalimat bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris ini benar? Ternyata salah, kawan. Kenapa kok bisa salah? Because in English, if we want to translate Indonesian to English, we have two kinds of the sentence. The first, it's called by nominal sentence, and then the second, it's called by verbal sentence. Yeah, the first is nominal sentence. The second is verbal sentence. Okay, both of them we will learn together. But for this time, I'm going to explain about the nominal sentence first. Ya, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas yang namanya kalimat nominal terlebih dahulu. Nah, kenapa? Karena kalimat nominal ini sering sekali digunakan, dan ketika kita ingin mengucapkannya, pasti dia akan menimbulkan makna seperti ini. Dan terjemahan dari aku berada dengan bahasa Inggrisnya I hear itu salah total, kawan. Karena apa? Setelah I, dia harus ketemu yang namanya am atau diikuti dengan am. Jadi aku berada di sini yang benar adalah I'm here, bukan I hear. Kenapa bisa seperti itu? Ingat seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya ketika kita ingin menerjemahkan pola bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris, nah itu sangat berbeda. Karena dalam penerjemahan pola bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris, di bahasa Inggris sendiri pun dia kalimat dibagi menjadi dua macam. Ada kalimat nominal dan juga ada kalimat verbal. Nah, dua-duanya nanti akan kita pelajari secara berurutan, tapi untuk pertemuan kita hari ini kita akan membahas yang namanya kalimat nominal. Contohnya apa? Nah, contohnya seperti ini tadi. Aku berada di sini itu adalah salah satu contoh dari kalimat nominal. Sekarang, kok bisa dia terjemahannya I'm here? Nah, karena untuk pola kalimat nominal atau makna dari kalimat nominal itu sendiri adalah kalimat yang predikatnya berupa ana. Lebih simpelnya untuk memahami kalimat nominal ini, jikalau nanti teman-teman ada subjek, ya, dia nanti diikuti oleh ana, dia pastikan kalimat nominal. Sekarang, apa sih itu anggota dari subjek adalah
Saya, bahasa Inggrisnya I. Kamu, bahasa Inggrisnya you. Kita, bahasa Inggrisnya we. Mereka, bahasa Inggrisnya they. Nah, ada satu tambahan lagi untuk subjek, yakni non-jamak. Non-jamak ini adalah anggota non atau kata benda yang dengan jumlah banyak, lebih dari satu. Saya kasih contoh dari non-jamak ini adalah Upin dan Ipin. Oke. Ada anggota lagi dari subjek, yakni ada he untuk dia laki-laki, she untuk dia perempuan, it itu untuk benda atau yang bermana itu, sedangkan yang terakhir ada non tunggal. Nah, kalau non tunggal ini pasti dia anggota non, ya, dia tidak jamak atau tidak banyak, yakni dengan jumlah satu. Di sini saya kasih contoh Ipin. Oke. Nah, I, you, we, they, Upin, Ipin, he, she, it, Ipin ini adalah anggota dari subjek. Jadi subjek adalah orang utama atau pelaku utama yang akan melakukan suatu kegiatan tersebut, itu dinamakan subjek. Nah, jadi kalau untuk kalimat nominal, ketika subjek-subjek ini nanti dia ketemu dengan ana, dia pastikan adalah kalimat nominal. Sekarang akan kita ketahui lebih lanjut. Apa sih itu ana? Oke. A yang pertama itu dalam bahasa Inggris kita sebut dengan adjektif. Apa sih itu adjektif? Adjektif adalah kata sifat dalam bahasa Indonesia. Contohnya tampan, bahasa Inggrisnya handsome. Ada imut, bahasa Inggrisnya cute. Ada juga pintar. Nah, itu termasuk dalam kategori kelas kata adjektif, yakni kata sifat. Jadi kalau ada subjek, dia ketemu adjektif atau diikuti oleh adjektif, maka dia nominal. Untuk yang kedua, ada n. N di sini adalah noun. Noun dalam bahasa Indonesia adalah kata benda, kawan. Nah, contohnya ada meja, ada papan tulis. Oke, ada lagi. Untuk tambahan, untuk kelas kata non ini, kita bisa masukkan bidang profesi kita, kawan. Seperti halnya, seorang murid, guru, pilot, dokter, mahasiswa. Kita masukkan kategori tersebut dalam kategori kelas kata non atau kata benda. Jadi, nanti kalau ada subjek ini semua nanti dia diikuti oleh non atau kata benda, pastikan dia kalimat nominal. Oke. Untuk A yang terakhir kita sebut yakni adverb. Nah, sekarang adverb itu adalah kata keterangan, kawan. Contoh halnya di atas meja, on the table, di bawah pohon, under the tree. Dan besok itu tomorrow. Nah, jadi ketika nanti ada subjek semua ini dia diikuti oleh kata keterangan, pastikan dia adalah kalimat nominal. Oke? Aman? Oke ya? Posisinya aman. Sekarang kita langsung saja masuk ke bagian contoh soal. Jadi di sini ada aku berada di sini. Tadi kan teman-teman ketika belum tahu ya cara menerjemahkannya, aku berada di sini kan tadi kita terjemahkan I'm here. Oke. Sekarang kita sudah ketahui. Nah, jadi aku berada di sini adalah I here. Apakah pola kalimat ini benar? Ya, belum benar seperti yang saya katakan tadi, ya. Dia harus diikuti yang namanya am. Ya. Jadi rumus penerjemahan kalimat nominal adalah subjek, dia ketemu is, am, atau are, ketemu dengan a. Nah, jadi subjek, is, am, are, anak ini dia adalah rumus dari kalimat nominal.
rumus kalimat nominal. Oke. Ya. Jadi seperti ini kawan. Nah, aku berada di sini, kita terjemahkan I am here. I sebagai subjek, am sebagai verb auxiliary-nya, here sebagai ananya. Sekarang, kok tidak kita taruh setelah I itu is, setelah I itu are, itu dilarang kawan. Karena apa? Is, am, are itu nanti akan mengikuti sisa subjek. Nah, kapan kita menggunakan is, kapan kita menggunakan am, kapan kita menggunakan are. Nah, kita balik ke sini. Ketika subjeknya I, kita akan gunakan am. Ketika subjeknya you, we, they, upin, ipin, kita pakainya are. Oke, you, we, they, non jamak, kita pakainya are. Ketika ada subjek he, she, it, non tunggal, kita pakainya I ketemunya am, you, we, they, non jama atau upin ipin ketemunya are, he, she, it, non tunggal atau ipin ketemunya is. Nah, sehingga timbullah rumus subjek is, am, are, ana. Dan kita terjemahkan aku berada di sini itu adalah I am here. Bisa dipahami? Oke ya. Untuk pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Kalau ada pertanyaan silakan diposting ya di bawah komentar ini. Dan besok kita akan ketemu lagi dengan lanjutan materi dari kalimat nominal ini. Kita akan membuat sebuah cerita dan kita akan terjemahkan secara bersama-sama. Okay, thank you so much for joining this class for this meeting. Visita hari väntan och spela lite Dota. And thank you so much. Always practice your English and English is easy. Thank you. Are you mine?